Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan para Naifok Jamil, Talita Asanabila, Babang Dwi Febrianto, dan Amanda Septianisa Sutadi akan mempresentasikan topik tentang kebijakan moneter pada perekonomian Indonesia di era pandemi COVID-19. Latar belakang kenapa kami mengambil topik ini yaitu pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi di seluruh negara juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang dalam 2 kuartal berturut-turut mengalami penurunan hingga minus 5,32%. Untuk menekan hal tersebut, pemerintah melakukan upaya seperti lockdown, karantina wilayah, hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kondisi ini yang membuat aktivitas ekonomi ikut terdampak. Kemudian selanjutnya kita masuk ke teori. Kebijakan moneter sendiri merupakan kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian melalui perubahan cadangan sistem perbankan yang mempengaruhi jumlah uang beredar, ketersediaan kredit, dan suku bunga dalam perekonomian. Secara umum, kebijakan moneter itu memiliki 2 model. Yang pertama itu kebijakan moneter ekspansif, yang merupakan kebijakan yang meningkatkan jumlah uang beredar dan menurunkan tingkat bunga. Dan itu tuh cenderung meningkatkan baik investasi maupun output. Untuk selanjutnya ada kebijakan moneter kontraktif yang merupakan kebijakan yang menurunkan jumlah uang beredar dan meningkatkan tingkat bunga. Dan itu cenderung menurunkan baik investasi maupun output. Di sini ada 5 instrumen kebijakan moneter. Pertama ada kebijakan diskonti atau discount rate. Yang kedua ada operasi pasar terbuka. Yang ketiga ada kebijakan rasio cadangan wajib. Dan keempat ada penetapan suku bunga acuan. Dan kelima ada imbauan moral. Di sini berdasarkan gambar di samping, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif pada tahun 2001 hingga tahun 2009. Selain itu, pada tahun-tahun tersebut Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif antara 1% sampai 8%. Sebaliknya pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tanpa terlihat terjadinya resesi atau adanya kemunduran ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Tingkat resesi ekonomi tertinggi berada pada waktu kuartalan di Juni 2020. Oke, lalu selanjutnya seperti pada grafik yang ada di layar, itu merupakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023. Menurut Surya Hadi, tahun 2020 adanya pandemi COVID-19, dampak yang paling besar berada pada sektor ekonomi. Hal ini terlihat pada proyeksi pemerintah bahwa perekonomian Indonesia tumbuh dari minus 0,4 hingga 2,3% pada 2020. Namun pada tahun 2021, pemerintah Indonesia optimis bahwa perekonomian diperkirakan akan meningkat dari 4,5 hingga 5,5%. Berbagai institusi keuangan dunia memberikan proyeksi pertumbuhan perekonomian di Indonesia untuk tahun 2020 hingga 2023. Berbagai penelitian memperkirakan COVID-19 akan menurunkan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi antara 1 dan 4%. Oke, selanjutnya di sini ada gambar proyeksi pengangguran dan kemiskinan Indonesia. Kementerian Keuangan atau Kemenko melakukan Badan Kebijakan Fiskal atau BKF memproyeksikan bahwa pertumbuhan tingkat pengangguran dan masyarakat miskin akan meningkat selama wabah COVID-19. Pada tingkat dasar, diperkirakan pengangguran terbuka atau TPT sebesar 5,18% hingga 9,02% dan kemiskinan pada angka 9,18% sampai 10,98% pada perhitungan sangat berat. Setelah adanya PHK secara besar-besaran oleh sejumlah perusahaan yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, pemerintah menerapkan pembatasan berskala besar atau PSBB karena terjadinya lonjakan jumlah virus corona. Dampak dari PSBB yang menyebabkan hilangnya sejumlah penghasilan masyarakat, khususnya mereka yang mendapatkan penghasilan harian, mengharuskan pemerintah memberikan BLT, sehingga seluruh masyarakat dapat bertahan hidup dan roda perekonomian tetap berjalan. Selanjutnya, solusi kesejahteraan masyarakat. Dikarenakan meningkatnya jumlah pengangguran, maka pemerintah perlu meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan cara melakukan kebijakan moneter ekspansif, sehingga dapat mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami depresi. Sebab peningkatan jumlah uang beredar mengidentifikasi bahwa kesejahteraan di masyarakat dan dengan kesejahteraan yang meningkat, maka tabungan dan investasi juga dapat meningkat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena jika tingkat suku bunga semakin meningkat, maka jumlah uang beredar akan semakin menurun.
karena masyarakat akan lebih tertarik untuk menyimpan uangnya di bank untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dengan tingkat suku bunga yang tinggi, sebaliknya jika suku bunga semakin menurun, maka jumlah uang beredar akan meningkat. Namun pemerintah juga perlu memperhatikan bahwa dampak negatif dari meningkatnya jumlah uang beredar yaitu terjadinya inflasi. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Dan terakhir kesimpulan, dengan meningkatnya jumlah pengangguran, pemerintah perlu meningkatkan jumlah uang beredar dengan cara melakukan kebijakan moneter ekspansif, sehingga dapat mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami depresi, yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.